Tahun 2018 saya terkena kanker darah ganas, yaitu leukemia cancer yang tipenya adalah AML, Acute Acute Leukemia. Jadi selama 6 bulan itu sejak muka saya semakin hari semakin rusak seperti disundut rokok ya. Muka saya tuh hancur seperti korengan dari ujung rambut sampai ke kaki itu saya seperti disundut rokok. Kalau saya nggak operasi itu kata dokter 2-3 hari lagi infeksi itu bisa bikin meninggal karena organ saya kan udah tercemar. Di situ saya baru tahu bahwa usus buntu saya tuh pecah. Dan itu saya waktu operasi cuma bagian begini saya masih merasakan usus saya tuh ditarik-tarik, dijepit, dipotong. Wah, saya nggak bisa nafas. Titik terakhir hidup saya sih, angkat tangan deh Tuhan. Saya udah nggak pengen hidup juga. Sahabat, di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya cobaan. Salah satunya adalah melalui sakit penyakit. Sakit penyakit tidak hanya menggerogoti fisik, namun juga mempengaruhi mental dan psikis dari seseorang. Pertanyaannya, bagaimana jika hidup seseorang divonis hanya tersisa 4-6 bulan? Apakah yang akan dilakukan dalam sisa hidupnya itu? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Tahun 2018 saya terkena kanker darah ganas, yaitu leukemia cancer yang tipenya adalah AML, Acute Acute Leukemia. Sebulan sebelum saya divonis dokter terkena kanker, saat itu saya berada di Indonesia hanya 2 minggu. Dan di Indonesia itu tubuh saya, badan saya itu sudah biru-biru gitu ya. Mami saya bilang, itu kenapa badan kamu biru? Saya bilang, saya nggak tahu, kamu jatuh? Nggak jatuh, nggak ada apa-apanya. 2018 Desember saya pergi ke rumah sakit Virginia Mission untuk memeriksakan darah saya karena dicurigakan ada sesuatu di tubuh saya yang banyaknya berus di kulit saya ya, biru-biru seperti orang ditinju gitu loh, biru. Lalu saya diperiksa selama 1 minggu, mereka memeriksa darah saya lengkap dan di situ dokter menghubungi saya secara langsung menyatakan bahwa saya memiliki kanker darah ganas, tipenya itu AML. Nah, AML itu adalah yang paling melekut akut, yang akut sekali, yang ganas dan dia aktif sudah sampai di 70%. Saat itu sebagai manusia pastinya saya kaget. Saya shock, saya pikir waduh kanker itu kan yang saya tahu mematikan. Jadi waktu saya mengetahui saya mempunyai kanker darah ganas, sebenarnya itu terjadi atas kesalahan diri saya. Kesedihan yang begitu mendalam sampai akhirnya saya tidak tidur-tidur, saya makannya nggak benar, bahkan mau minum air putih aja saya tidak merasa mau minum air putih dan mulut saya pernah berkata begini, waduh kalau saya begini terus saya bisa kena kanker darah nih, karena saya merasa saya tidak tidur-tidur, darah saya itu seperti terserap di tubuh saya seperti kering habis. Nah karena mulut saya berkata seperti itu, akhirnya seperti kejadian saya punya kanker, saya merasa bahwa itu saya mengutuk diri saya sendiri. Saya sebenarnya menghukum diri saya karena keadaan rumah tangga dan perpisahan itu sampai akhirnya saya divonis dokter terkena kanker yang sudah ganas, bahkan sudah diestimate dengan yakin umur saya hanya 4-6 bulan saja. Jadi saat itu saya menolak kemoterapi karena dokter bilang ke saya, kalau kamu pun di kemo, kamu harus stay di rumah sakit selama 3 bulan. Jadi di saat saya terkena kanker darah ganas yang sudah diestimate 4-6 bulan, jadi saya begini. Saya berpikir gini, saya di kamar, saya nangis dengan Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan 4-6 bulan. Berarti bagus dong saya tahu umur saya. Daripada saya mati, saya nggak tahu kapan saya mati, tiba-tiba saya mati. Tapi ini saya udah dikasih tahu umur saya 4-6 bulan. Apa yang harus saya buat? Apa yang saya harus lakukan di 4-6 bulan ini? Masa-masa di mana saya masih diberi kesempatan hidup. Dan di situ saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sedih dengan apa yang saya alami sekarang karena saya mempunyai kanker ganas. Vonis dokter, saya pasti akan mati 4-6 bulan. Dan saat itu saya berdoa, saya mau melihat anak-anak saya hidup bahagia dulu. Anak saya masih waktu itu kecil, mereka masih membutuhkan saya Tuhan. Saya mau Tuhan memberikan saya jalan keluar bagaimana supaya saya bisa membuat yang terbaik untuk Tuhan saja. Karena hati saya memang waktu itu hancur ya, hati saya tuh benar-benar ada luka batin yang saya merasa tidak bisa saya ungkapkan di saat saya terkena kanker darah itu. Akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan,
pakai saya. Di 4-6 bulan ini apa yang harus saya buat sehingga saya bisa berguna dalam hidup saya. Ya, saya mendengar suara Tuhan harus mengampuni. Kamu harus mengampuni, memaafkan. Saat itu juga saya bilang apapun yang Tuhan mau, saya ikuti. Prosesnya itu memang gak gampang, gak mudah. Di saat saya merasakan attack dari kanker darah itulah, saya merasa sakit. Dan saya pikir kalau saya sakit hati, badan saya pasti sakit. Kalau saya tidak melepaskan pengampunan, tubuh saya pasti tercambik-cambik gitu, rasanya gak enak. Jadi saya tidak ada damai sejahtera. Sampai akhirnya saya terus berdoa sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan terus bilang, kamu harus ampuni suami kamu. Kamu harus ampuni orang yang nyakitin kamu. Kamu harus ampuni mereka semua yang membuat hati kamu tuh luka. Jadi selama 6 bulan itu sejak muka saya semakin hari semakin rusak seperti disundut rokok ya. Muka saya tuh hancur seperti korengan dari ujung rambut sampai ke kaki itu saya seperti disundut rokok. Saya mau ngaca aja saya takut. Saya lihat diri saya aja saya takut. Nah disitulah Tuhan terus memanggil saya. Terus Joyce, kamu harus mengampuni, kamu harus mengampuni. Memang awal-awalnya agak keras sayanya, agak keras. Saya nggak peduli lagi gitu, saya nggak peduli. Tapi sakit yang saya alami dengan kanker darah ganas ini membunuh saya gitu. Sakitnya luar biasa. Tiba-tiba tulang saya seperti dibor. Tiba-tiba hidung saya tiap pagi bangun itu keluar darah. Di situ saya sujud sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau mengampuni orang yang menyakiti saya, yang melukai perasaan saya. Ampuni saya juga. Tiba-tiba ada keikhlasan hati yang besar, sampai saya melihat ke kaca itu, melihat diri saya udah gak takut lagi. Saya ngomong di kaca, saya bilang, hey, saya sudah mengampuni orang yang menyakiti saya. Tapi akhirnya saya mampu mengampuni orang yang menyakiti saya. Dan berangsur-angsur dalam waktu 3 bulan, tubuh saya mulai mulus lagi, maksudnya kering-kering, hilang tanda-tanda lukanya. Dokter bingung. Dokter bertanya kepada saya, ibu pakai salep apa ya? Saya tahu kalau kanker darah, itu dari kulit udah gak bisa dihilangkan lagi. Tapi kenapa ibu bisa? Saya hanya bilang, saya sudah mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Dia bilang, loh apa hubungannya? Karena dengan saya mengampuni orang yang menyakiti hati saya, mendoakan orang, seperti firman Tuhan katakan, musuhmu, ampunilah dan doakan musuhmu, itu berat dokter. Tapi saya bisa mengampuni, saya bisa mendoakan orang yang menyakiti hati saya, sehingga saya berangsur-angsur sembuh. Saya lebih bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi. Dan yang paling saya wonder, yang Tuhan nyatakan kemuliaan sejak saya bisa mengampuni, saya bisa melepaskan pengampunan, saya tidak akar pahit lagi, saya udah sukacita, damai sejahtera menjadi bagian saya. Saya mendoakan orang-orang yang mungkin sering menyakiti hati saya. Itu saya merasa di tahun 2023 itu betul-betul miracle upon miracle ya, karena berangsur-angsur kanker saya yang dari 70% menurun jadi 60, 58, 47, 39, 28, 20 sampai di titik 8% di tahun 2024 terakhir. Jika saat ini sahabat sedang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh maupun psikis, kami rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendukung sahabat di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow setiap akun sosial media Solusi, karena setiap kontennya saya percaya bisa memberkati kehidupan sahabat semuanya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang mengalami penyertaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan yang dia alami. Dan bukan cuma itu, dia menyadari betapa setianya Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita ngobrol dengan dia. Ya sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Mari kita sambut sama-sama Kak Irwan Chandra. Halo Kak Irwan, apa kabar? Thank you udah datang ke sini. Baik. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan ngobrol. Hari-hari ini lagi sibuk ngapain Kak Irwan? Hari ini luar biasanya bulan ini benar-benar
Tuhan tuh mempersiapkan saya tuh ketemu dengan relasi-relasi yang saya tidak kenal, dan akhirnya kita tuh bisa jadi teman baik, terus kita juga bisa berkolaborasi, dan juga mulai ada settingan film layar lebar, terus ada juga iklan, terus saya melayanin juga mulai ke komsel-komsel, gereja-gereja kecil. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Nyaman bagi saya tuh syuting udah pasti, terus juga pelayanan ke gereja-gereja besar. Tetapi cara Tuhan tuh berbeda ya. This is the new season ya. Mungkin saya harus balik dari nol lagi. Jadi saya mengenal orang dari bawah dan orang baru mengenal saya juga. Jadi mungkin pembentukan Tuhan mulai dari nol lagi ya. Sama kayak kalau ke SPBU ya, Pak dari nol Pak. Iya. Gitu. Tapi ketika dari nol itu bisa diisi kembali gitu ya. Alright, dan tapi dengan ada perkataan seperti tadi ya bahwa mulai dari nol itu kan berarti kemarin-kemarin mengalami mungkin masa-masa yang kurang sangat tidak mengenakan ya, gitu. Masa-masa sulit. Sulit. Dan bahkan dilihat kemarin beberapa waktu mengalami kesulitan ekonomi, bahkan sempat sakit yang hampir harus sampai harus dioperasi. Kalau saya nggak operasi itu kata dokter 2-3 hari lagi infeksi itu bisa bikin meninggal karena organ saya kan udah tercemar. Jadi itu ceritanya sakitnya gimana itu Kak Iron? Jadi saya 2 bulan lalu itu saya mengalami usus buntu. Bagi saya mungkin saya lagi mau latihan endurance, akhirnya kan saya mau ikut boxing nih, gitu ya kan, mau ikut boxing gitu. Saya pikir kan saya mantan atlet, saya bisa kan. Ya maksudnya kan untuk ekonomi yang udah nggak ada uang. Bagi saya punya talenta seperti ini, kenapa nggak, kan halal gitu kan. Oke lah, ya, boxing celebrity lah, saya pikir saya latihan. Akhirnya ternyata saya tuh kena usus buntu. Saya habis makan, saya latihan. Dan saya pikir itu pembentukan six pack kan, saya latihan set up. Ternyata itu gejala usus buntu. Sudah, saya latihan lagi 1-2 hari, 3 hari. Saya paksa tuh sakit, tetap saya latihan. Itu pecah ternyata. Pecah, hari kedua itu saya udah nggak bisa bergerak, tinggal di apartemen sendiri. Nah disitulah saya pergi ke klinik. Karena saya udah nggak ada duit kan, dimana asuransi saya udah sekitar 5 tahun yang lalu sudah berhenti. Saya bayar 10 tahun selesai dong kalau nggak dilanjutin. Jadi saya nggak ada uang, cuman BPJS aja. Di situ saya baru tahu bahwa usus buntu saya tuh pecah. Nah, tindakannya tuh operasi di rumah sakit. Lalu akhirnya dioperasilah, dan sempat lihat di story kan waktu itu sedang habis operasi kalau nggak salah itu ya. Habis operasi. Dan gimana rasanya melihat bahwa ini hampir melewati yang namanya kematian gitu? Iya. Di situ saya baru ngalamin bahwa manusia tuh punya 4-5 ketakutan ya. Pertama pasti ketakutan akan kalau kita sudah dewasa, kita tuh takut kita gagal. Ya, habis kuliah, mau kuliah mana ya kan, gagal. Kerja di mana? Ya, kerja di mana, takut gagal. Kedua, sudah ngalamin kegagalan kan. Pernah. Kalau ngomong kesuksesan kita nggak usah ngomong deh, I've been there juga, kayak I've been there gitu. Kita ngomong ini soal ketakutan. Satu, sudah ngalamin ketakutan, kegagalan sudah saya lewatin. Udah nggak takut gagal dah, apa aja saya tabrak gitu kan. Kedua, takut apalagi misalnya kalau orang belum nikah, diomongin, ya kapan lu nikah lagi, ya kan. Udah nikah, ya takut cerai. Ketiga, takut jadi omongan orang misalnya kalau kita itu tidak ada gunanya lagi, sampah masyarakat apa kan. Hidup aja nggak punya apa-apa, itu udah ketakutan dan saya udah lewatin juga. Tapi Tuhan, saya masih punya kesehatan, saya masih berusaha. Jangan ambil kesehatan saya sehingga saya kena sakit penyakit. Ternyata saya sakit dan saya ngalamin yang keempat, titik terakhir hidup saya sih, angkat tangan deh Tuhan. Saya udah nggak pengen hidup juga, saya udah nggak buat kejahatan bagi siapapun, saya nggak nyakitin siapapun. Kalau emang saya harus meninggal di sakit ini ya nggak apa-apa. Operasi aja ngantri sampai jam 12 baru dapat kamar. Dan harusnya tindakan malam itu karena nggak ada kamar, saya harus tindakannya besok siang. Ya akhirnya dokter mengamankan dengan antibiotik dulu ya, sama biar saya nggak kesakitan aja. Besok baru tindakan, nah, puji Tuhan sukses, saya selamat. Nah itu 4 hal yang saya lewatin. Karena apa? Yang kelima lagi kan pasti kan takut mati. Saya udah nggak takut mati waktu itu. Saya bilang Tuhan, dalam ini kan Filipi 1 ayat 21 kan katakan ya kan, hidup bagi Kristus, mati suatu keuntungan. Bagi saya saya lakukan bagi Kristus hidup ini. Kalau mati bagi saya untung lah. Saya punya Bapa di sorga, saya punya rumah. Di dunia saya udah nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya anak, semuanya udah diambil gitu.
Nah itu yang titik tolak saya bilang, I'm surrender benar. Tapi kalau Tuhan mau kasih saya kehidupan, saya sehat lagi, saya mau jadi bermanfaat bagi orang. Saya nggak mikir diri saya lagi. Tuhan mau saya mau ngomong di mana, Tuhan mau saya kerja di mana, yang penting itu halal dan memuliakan Tuhan, saya mau. Bukan cari cuan, cari kaya. Tujuan saya bukan mau cari kaya lagi, bukan cari terkenal. Ya, Google nama saya pasti ada. Irwan Chandra gagal, hampir mati apa kan. Gak ada yang baik gitu. Tapi saya mau bagaimana orang Google nama saya menjadi baik. Karena Tuhan. Itu aja sih. Jadi seperti sebuah doa ya, bahwa jika memang Tuhan mengizinkan untuk hidup dan melewati sakit penyakit ini mau hidup bukan untuk diri sendiri lagi gitu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Iya, tidak mengusahakan untuk balik lagi ke saya harus cari uang dengan loncat pagar misalnya. Ya, udah umur segini hampir 50 tahun mau ikut boxing selebriti. Ya kan? Kemungkinan 50-50 kan yang ada dapat uang, besok kan bego, geger otak kena pukul. Betul. Nggak enak. Dan tadi Kak Irwan juga cerita tentang bagaimana terkenal, dulu saya pernah terkenal. Menjadi orang yang kaya dulu saya juga pernah melewatinya. Terus ada perubahan, ada transisi dalam hidup. Itu gimana rasanya, Kak? Transisi itu yang membuat kita teringat itu hanya Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tuh lupa batasan kita. Saya ngalamin itu. Waktu udah diambil semua dan kita jatuh, nol, nggak ada yang lihat. Tapi ada satu pribadi yang lihat kita. Itulah Tuhan. Dan saya ngalamin di rumah sakit itu waktu operasinya itu kan karena BPJS, itu budgetnya terbatas. Saya tuh nggak bisa dibius total. Karena harus tidur 3 hari. Dan habis operasi saya harus keluar dari rumah sakit karena BPJS. Nggak nanggung lagi. Terus rawat di rumah sendiri. Akhirnya saya cuma bius lokal. Disuntik di tulang punggung 3 titik. Bukan epidural loh. Epidural kan mahal. Dan itu saya waktu operasi cuma bagian begini, saya masih merasakan usus saya tuh ditarik-tarik, dijepit, dipotong. Saya nggak bisa nafas. Puji Tuhan, akhirnya dokternya kasihan. Dokter anestesi itu kasih saya obat bius dan 3 detik saya tertidur 2 jam. Sudah selesai bangun 2 jam, sudah di plester, keadaan saya baik-baik tapi saya udah nggak bisa bergerak, kayak lumpuh kan. Dipindahin sore-sore, besok pagi, Bapak boleh keluar rumah sakit ya, nanti bisa ini. Ada keluarga nggak jemput? Saya kaget, loh ini habis pasca operasi besar, operasinya 15 jahitan, 15 brother. Saya bingung, terus kapan buka, ini keringnya kapan? Ini seminggu lagi baru buka setengah, seminggu lagi baru 2 minggu. Berarti saya harus rest di sini? Nggak bisa, Pak, karena Bapak budgetnya seperti ini. Saya cuma doa, Tuhan kasih karunia dong. Saya butuh perawatan. Kalau di rumah saya mati lah. Saya di apartemen sendirian. Mau ke toilet nggak bisa kan, saya malah paralyzed separuh. Gimana, nggak ada yang bantuin. Saya cuma bilang, dok, kasih saya 1 hari lagi. Akhirnya dokter baik hati kasih 1 hari. Dan akhirnya dapat barter, saya dapat endorse di rumah sakit. Saya bikin konten. Memberkati sekali rumah sakitnya jadi. Ya Tuhan bisa pakai itu ya, untuk menolong ya. Itu tangan Tuhan semua. Dan akhirnya bagaimana sih ngerasain itu, kan merasa dalam masalah, dalam penderitaan kayaknya sendiri nih, nggak ada yang bahkan dibilang kan abis ini pulang siapa yang jemput, nggak ada. Di apartemen juga mau sendiri. dioperasi aja nggak ada yang temenin. Iya, makanya sedih banget kan hidup saya. Waktu saya ngerasain mau mati itu, saya bilang, Tuhan angkat saya aja deh, saya mau di surga. Di dunia nggak ada yang peduli sama saya juga. Gitu kan. Tapi di tengah kesendirian itu ya, yang rasanya waduh kayaknya menderita banget sendirian gitu, gimana bisa melihat penyertaan Tuhan? Di situ saya ngerasain bahwa saya dekat banget sama Tuhan. Udah di situ, saya mau nangis sampai sekarang. Karena disitulah titik dimana kita tuh manusia ya. Waktu kita udah mau ajal ya, ada satu pribadi yang dekat sama kita dan kita mengenal dia dan dia mengenal kita. Dan kita tuh bener-bener enjoy banget. Tuhan, saya mau nikmatin seperti ini, kedekatan itu. Karena saat kita benar-benar surrender, di mana titik mau mati itu pasti kita surrender sama Tuhan. Kalau kita nggak ngerasa mau mati, itu kita pasti bisa ngatur-ngatur Tuhan. Bener gak sih? Nanti Tuhan, ada waktunya Tuhan. Nanti Tuhan saya belum siap. Nanti Tuhan belum saatnya. Tapi saat kita udah mau mati, Tuhan tolong pegang tangan saya. Tolong jemput saya. Nah di situ Tuhan ada di situ. Dan saya tuh ngerasa enak banget ya. Tempat ruang operasi itu mengerikan, tetapi
bener-bener di situ juga hadirat Tuhan ada. Iya, iya. Dan saya ngerasa bahwa Tuhan tuh deket banget, surga tuh deket banget, sudah tinggal satu langkah aja Tuhan bilang, gue panggil deh, udah enak banget sebenarnya. Makanya pas saya bangun 2 jam kemudian saya lihat, loh mana? Feel like biasa lagi, udah nggak ada hadirat, nggak ada, tiba-tiba udah plaster. Oh, saya sembuh, operasinya baik gitu. Gitu. Ya seakan-akan satu kalimat yang pernah saya dengar ya, bahwa kita bisa tahu bahwa Yesus adalah yang kita butuhkan ketika hanya Dia yang kita punya. Betul. Ya, dan itu memang terjadi saat itu ya. Saat kita nggak punya apa-apa, hanya Dia yang kita punya. Itu jurus yang terakhir kita keluarkan. Nggak pernah ninggalin, bahkan kita. di tengah segalanya Dia ada ya. Iya. Wow. Dan ngomongin penderitaan di bidang ekonomi, kemiskinan yang harus dilewati. Tentu kan ada perkataan, omongan dari orang. Tadi Kak Irwan juga bilang kan, kalau di Google sekarang tuh Irwan Chandra jatuh, Irwan Chandra yang bangkrut ya, yang sekarang nggak ada pekerjaan kayak gitu. Gimana menghadapi omongan orang, menghadapi media yang seperti itu? Tentu kan bikin makin stres gitu loh. Untungnya waktu setelah saya sembuh itu, saya tuh jadi orang yang sangat terbuka. Saya tidak lagi munafik sama diri saya. Saya tidak perlu menutup-nutup diri saya bahwa saya gagal, karena saya tahu ada satu pribadi yang tidak pernah gagal menciptakan saya. Wow, iya. Berarti saya menerima diri saya apa adanya. Dan di situ saya semakin kuat. Kenapa? Saya nggak mengandalkan kekuatan saya. Karena saya tahu, saya berjalan, saya bernafas, ada Tuhan. Itu yang membuat saya kuat banget sekarang. Ya. Jadi memang itu membuktikan ya bahwa cintanya Tuhan tidak ditentukan oleh berhasil atau gagalnya Betul kita. sekali. Tapi benar-benar itu sudah terbukti ketika Dia berikan nyawanya bahkan bagi kita. Makanya tujuan saya kalau dikasih kehidupan lagi, saya diperbaiki mindset saya. Satu, nggak boleh sombong. Satu, kalau dikasih keberhasilan apapun itu harus bawa dampak. Merangkul orang-orang yang punya ketakutan-ketakutan ini lagi. Untuk mereka percaya ketakutan itu udah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Oleh Yesus. Jadi ketika benar-benar menaruh hidup, identitas, bahkan harga diri kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, maka omongan orang udah nggak. Iya. Saat kita masih dengaran omongan orang, kita itu pasti selalu berpikir, bro, kita harus punya harga diri. Harga diri itu kesombongan loh. Waktu saya udah nggak punya harga diri, jadi saya nggak punya kesombongan. Mau dianggap hina kayak, mau dianggap remeh kayak. Karena saya ingat satu ayat yang ayat emas bagi saya itu di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini kan Rasul Paulus yang mengatakan, yang menuliskan. Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa sekali, menulis kitab 14 kitab di Perjanjian Baru. Bahkan dia bilang, aku tahu itu apa namanya kaya, nyaman ya kan? Betul. Aku di sana, tetapi aku melepaskan itu semua untuk mengejar apa? Salib Kristus. Dan ayat ke-10 katakan kayak gini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, amin, amin. Jadi kalau kita lemah, yang ada tuh kekuatan Tuhan. Ya, luar biasa banget. Dan ini membuktikan ya betapa orang itu sebenarnya malu untuk membuka kelemahannya karena takut apa jadinya posisi dia di hadapan orang. Padahal yang paling terpenting adalah posisi kita di hadapan Allah. Itu dia. Bahwa Dia sudah membeli kita, sudah menebus kita sehingga kita jadi berharga di matanya. Itu yang jauh lebih luar biasa dari apapun. Jadi kalau kita nggak ada kerja, kita minta kerja, ya kita kerja. Kita kasih keselamatan, ya kita kerjakan keselamatan kita. Dikasih pelayanan, ya kita kerjakan pelayanan itu sebaik mungkin. Jadi nggak ada rasa malu lagi. Kenapa kita harus malu? Ya, kalau kita malu kan berarti kita ada satu harga diri yang bahwa aku malu melakukan ini karena ada satu ekspektasi, ada satu keinginan, ada apanya kan, bukan apa adanya. Nah, itu ya bahaya. Makanya setiap hari itu saya tuh dididik sama Roh Kudus tuh, ayo rendah hati, ayo jadi seperti apa namanya, seperti yang Tuhan mau, bukan kamu mau.
Karena berat sekali itu nyangkal daging itu, sangkal diri, pikul salib itu baru ikut Tuhan. Banyak orang mau ikut Tuhan tetapi nggak pernah sangkal diri, pikul salib. Langsung mau ikut Tuhan. Ya nggak bisa. Yang dibawa adalah ego pribadi semua. Wow. Masa lalu, kegagalan, dosa, itu kan sudah mati di kayu salib. Ya. Darahnya cukup menghapusin dosa dan perbuatan kita, kegagalan kita. Amin. Jadi kalau saya kasih kesempatan hidup baru lagi nih, 1-2 bulan ini saya pakai sebaik mungkin lah. Terima kasih bisa ada di sini solusi, ya. Bisa Ya, menguatkan sesama. Kita yang thank you sebenarnya Kak. Dan melihat betapa Kak Irwan sekarang juga menaruh hidup di dalam pelayanan, di dalam menjadi pembicara, menjadi orang yang menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, dulu dan sekarang apa bedanya dalam melayani Tuhan? Dulu tuh punya ekspektasi bahwa saya tuh bisa menjadi besar seperti apa ya dalam pelayanan. Oh, wow. Tapi sekarang tuh yang kayak saya nggak pernah berpikir gitu, tapi seberapa besar ya saya bisa menyenangkan Tuhan. Jadi saya nggak berpikirkan bahwa pelayanan itu harus di gereja. Pelayanan itu waktu ketemu sama orang. Semalam saya pelayanan di Komsel, dan saya bersaksi dan mereka sampai di taksi pun mereka tetap DM saya, diberkati. Saya ngomong apa adanya. Mereka dari berbagai macam gereja berkumpul karena tuan rumahnya ulang tahun dan mereka ngadain Komsel. Saya bilang ini ngomong tentang Yesus ya, bukan tentang gereja. Kelemahan gereja banyak, tetapi Yesus tidak pernah ada kelemahannya. Amin. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, kita ngomong apa adanya. Gitu. Dan sekarang lebih kayak biar aku semakin kecil, Tuhan semakin, Yesus semakin besar. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat, jika hari ini kita sedang mengalami pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, ingatlah bahwa tidak ada yang sia-sia. Pencobaan yang kita alami untuk membuat iman kita semakin tekun di dalam Tuhan, supaya kita semakin sempurna dan utuh di dalam Dia. Dan seperti surat Roma juga katakan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam pencobaan yang kita alami. Jadi jika hari ini kamu sedang berada dalam sebuah pencobaan, sedang berada dalam sebuah pergumulan, ingat tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan menyertai dan juga semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa tidak ada pencobaan, tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan yang sia-sia di dalam hidup kami. Karena melalui semuanya itu ketika Engkau izinkan, Engkau membentuk hidup kami. Engkau membuat kami semakin tekun di dalam iman. Engkau membuat kami utuh dan sempurna di dalam Kristus. Dan yang pasti Engkau memberikan kekuatan dan mendatangkan kebaikan di setiap penderitaan yang kami alami dan harus kami lewati. Terima kasih buat penyertaan dan kesetiaan-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jika hari ini sahabat Solusi sedang mengalami pergumulan, pencobaan, penderitaan, apapun itu termasuk di dalamnya sakit, penyakit, dan rindu untuk didoakan, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu ya untuk menghubungi kami. Dan kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini memberkati lebih lagi banyak orang, kamu bisa mendukung dengan scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow setiap sosial media dari Solusi. Karena kami percaya konten-kontennya bisa memberkati kehidupan sahabat semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.